Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aghid Septian Alfariji. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal suatu sistem operasi secara virtual dengan menggunakan software VirtualBox. Sebelumnya, apa itu VirtualBox? Jadi, VirtualBox ini adalah software atau aplikasi open source yang berkaitan dengan proses virtualisasi, di mana virtualisasi yang dimaksud di sini adalah membuat mesin PC virtual yang bisa berjalan secara independen di atas sistem operasi utama. Sebagai contoh, di sini saya akan menginstal sistem operasi Windows 7 64-bit secara virtual, di mana sistem operasi utama yang saya gunakan adalah Windows 10 64-bit. Namun sebagai catatan, di sini saya hanya akan menunjukkan sampai ke proses pembagian partisinya saja, tidak sampai ke proses instalasinya selesai. Nah, hal pertama yang harus kalian persiapkan, kalian terlebih dahulu download file ISO sistem operasi yang akan kalian install. Setelah itu, kalian download juga software VirtualBox-nya di official website-nya, yaitu di www.virtualbox.org. Setelah kalian download VirtualBox-nya, lalu kalian install seperti biasa. Nah, berikut ini merupakan tampilan awal dari software VirtualBox tersebut. Baik, langsung saja kita ke proses instalasinya. Yang pertama, kalian terlebih dahulu buat mesin virtualnya dengan cara klik New di sebelah sini. Lalu kalian akan diminta untuk mengisikan nama mesinnya apa, terus folder penyimpanan mesinnya di mana, lalu tipe sistem operasi yang akan kalian install apa, terus versinya berapa. Untuk namanya, isi sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya isi dengan nama saya sendiri. Lalu untuk penyimpanan folder mesinnya, biarkan saja secara default. Kemudian untuk tipe sistem operasinya, karena di sini saya akan menginstal Windows 7 64-bit, maka untuk tipe sistem operasinya kita pilih Microsoft Windows, lalu untuk versinya Windows 7 64-bit. Setelah selesai, lalu kita klik Next. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan kapasitas dari RAM-nya. Nah, aturan dari penentuan kapasitas RAM ini adalah sebesar 50% dari RAM yang ada di laptop atau PC kalian. Karena di laptop saya ini ada RAM-nya sebesar 8 GB, maka untuk pemilihan RAM buat mesin virtualnya yaitu saya gunakan sebesar 4 GB, setengah dari RAM laptop saya. Setelah selesai menentukan kapasitas RAM, lalu kita klik Next. Nah, di sini kita akan membuat virtual hard disk yang baru ya. Oleh itu kita pilih create. Namun yang perlu diperhatikan, jadi di sini pembuatan hard disk virtual ini tidak terlalu berpengaruh terhadap hard disk yang ada di laptop ya, atau PC kalian. Setelah selesai, pilih create a virtual hard disk now, lalu kita klik tombol create. Di sini kita diminta untuk menentukan tipe hard disknya apa. Kita pilih yang VDI atau VirtualBox Disk Image, lalu klik Next. Lalu untuk tipe storage-nya, kita pilih Dynamically Allocated. Lalu klik Next. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan lokasi penyimpanan hard disk virtualnya dan besaran hard disknya berapa. Untuk lokasi penyimpanan hard disk virtualnya kita biarkan secara default saja. Sedangkan untuk size-nya
kalian tentukan sesuai dengan yang kalian inginkan. Di sini saya akan menentukan kapasitas hard disk virtualnya sebesar 500 GB. Setelah selesai menentukan lokasi penyimpanan hard disk virtual dan size-nya, lalu kita klik create. Nah, otomatis mesin virtual yang baru kita buat tadi otomatis langsung ditampilkan di sebelah sini. Nah, untuk lanjut ke proses instalasi, kita klik mesin virtualnya, lalu kita klik tombol start di bagian sini. Nah, pop-up mesin virtualnya sudah tampil. Di sini kita diminta untuk memasukkan disk yang berupa file ISO-nya. Kita pilih file ISO sistem operasinya yang akan kita install. Setelah dipilih, lalu kita pilih choose, lalu klik start. Kita tunggu beberapa saat hingga tampilan instalasi Windows 7 keluar. Nah, tampilan instalasi Windows 7 ini sudah keluar. Untuk bahasa, pemilihan bahasa, terus format waktu sama input keyboardnya kita biarkan default saja. Lalu kita klik next. Lalu klik install now. Kita tunggu beberapa saat. Nah, karena di sini tadi saya masukkan file ISO Windows 7 yang all-in-one. Jadi di sini tersedia pilihan untuk Windows 7 64 atau 32 bit. Karena di sini saya akan menginstal Windows 7 64 bit, maka saya pilih Windows 7 64 bit, lalu klik next. Kemudian kita checklist untuk menyetujui lisensinya, lalu klik next. Nah, karena kita di sini tidak akan mengupgrade sistem operasinya, maka kita pilih custom. Nah, selanjutnya kita di sini akan membuat partisi barunya. Caranya, kita pilih yang unallocated space, lalu kita klik new. Karena di sini saya akan membuat 3 partisi, yaitu partisi C, D, dan E. Kita buat terlebih dahulu partisi C-nya. Saya di sini memasukkan kapasitas untuk drive C-nya sebesar 1500 MB
atau sebesar 1,5 MB. 1,5 GB. Lalu klik apply. Nah, untuk partisi pertama atau drive C sudah terbuat. Lalu kita sekarang membuat partisi yang kedua, yaitu drive D. Klik pada unallocated space-nya, lalu kita klik new. Kita masukkan kapasitasnya berapa. Di sini saya memasukkan kapasitasnya sebesar 502.370 MB. Lalu klik apply. Di sini akan otomatis terbuat salah satu partisi, yaitu partisi sistem reserve. Di sini kita tinggal klik OK saja. Nah, partisi sistem reserve otomatis terbuat. Lalu untuk partisi yang terakhir, yaitu partisi drive E, di unallocated space kita klik new. Kita masukkan size-nya berapa. Di sini saya masukkan 8.128 MB. Lalu klik apply. Nah, proses pembagian partisinya sudah selesai. Untuk proses instalasinya, kalian tinggal pilih saja mau install Windows Studio-nya di partisi yang mana. Setelah dipilih, lalu kalian klik next. Karena di sini saya hanya akan menjelaskannya sampai sini saja, sampai pembagian partisinya saja. Jadi, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.